welcome back to Willshare Channel. Nah, kalau di video kemarin kan kita udah sempat bicarain tentang kerjaannya Shirley. Nah, untuk yang part kedua ini, kita akan ngomongin tentang kerjaannya gua di Kanada, gitu. Nah, jadi waktu pertama kali gua datang ke Kanada itu kan status gue itu sebagai student. Jadi ada peraturan pada saat itu di tahun 2021 bahwa student itu hanya boleh bekerja maksimum 20 hour seminggunya begitu. Nah, pada saat itu awal-awal sih masih agak struggling, jadi Shirley yang sempat dapat kerja duluan langsung begitu selesai dari karantina. Sementara kalau gue itu nunggu sekitar 2 mingguan kalau nggak salah 2 mingguan. Nah kemudian ada rekrutmen seperti itu dari Amazon. Nah pada saat itu mereka buka lowongan untuk seasonal staff gitu di warehouse. Jadi kemarin belum sempat diomongin juga nih. Jadi sebenarnya kan ada yang status pekerjaannya itu ada casual, ada yang full time, ada yang part time, ada yang permanen, ada yang temporary gitu ya, permanen atau reguler begitu ya, ada yang temporary dan juga ini ada yang seasonal. Seasonal itu sebenarnya part dari temporary juga, hanya saja dia dibuka pada saat kondisi-kondisi tertentu. Misalkan ketika summer di retail itu lumayan agak sibuk begitu, atau dekat-dekat event tertentu mereka agak sibuk dan mereka akan buka seasonal staff begitu. Jadi mereka buka kerjaan untuk periode-periode tertentu begitu. Nah, pada saat itu gue keterima di warehouse eh, staff di Amazon begitu. Nah, hanya saja memang jujur awal-awal agak struggling juga karena dulu gue waktu di Indo itu kerjanya di bank begitu, di kantor office, dan tiba-tiba ketika eh, pindah ke Kanada sudah harus kuliah juga dan kerja di warehouse juga yang lumayan cukup menyita eh, tenaga juga begitu ya waktu saat itu. Jadi kerjaan di warehouse Amazon itu seperti apa sih? Jadi kita itu mensortir barang. Jadi ketika misalkan ada paket-paket yang dikirimkan untuk dari Amazon misalkan. Nah, di warehouse itu kita akan sortir barang ini untuk wilayah ini, barang ini untuk wilayah sana dan lain sebagainya begitu. Dan mereka udah pakai sistem pakai teknologi juga gitu ya. Jadi lebih mudah begitu, tapi karena paketnya banyak juga jadi lumayan juga eh, agak capek juga gitu ya bagi saya pada saat itu. Nah, kemudian selang sekitar sebulan atau 2 bulanan saat itu, kebetulan Shirley tahu juga nih di eh, panti jompo tempat dia kerja ini, begitu, di senior house ini, mereka lagi butuh untuk asisten manajer. Jadi ada kebutuhan asisten manajer khususnya untuk di HR. Gitu. Nah, pada saat itu, jadi saya coba apply, lamar, dan ketika sudah lewat interview dan lain sebagainya, ternyata keterima nih. Jadi, eh, pada saat itu, sehingga baru bulan ini juga, gitu ya, sekitar di Juli 2025 ini, baru resign begitu dari sana. Jadi, saya di sana sekitar 3,5 sampai 4 tahun sebagai part-time HR atau administratif asisten juga yang posisinya di situ adalah asisten manajer begitu. Nah, apa sih yang saya kerjakan di sana sebagai human resource atau bagian SDM ataupun administratif asisten di sana? Nah, saya itu mengerjakan scheduling. Jadi karena untuk eh, di sini kan senior home ya, senior home dan mereka itu butuh ada nurse-nurse gitu, asisten nurse yang mereka kerja untuk merawat senior-senior ini. Nah, saya bertugas untuk menjadwalkan, membuat plan begitu jadwal siapa karena perawatan itu selama 24 jam, 7 hari seminggu begitu ya. Jadi non-stop seperti itu. Nah, saya harus memastikan bahwa selalu ada orang di eh, lapangan begitu ya atau ada orang di floor begitu. Nah, itu kemudian juga untuk rekrutmen dan lain sebagainya begitu di eh, senior home ini.
Kemudian jikalau ada masalah manajerial dan lain sebagainya, khususnya karena saya kerja di weekend, hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Nah, jadi selama Sabtu, Minggu, dan Senin itu kebetulan kan tidak ada manajernya juga begitu. Jadi saya take over kalau misalkan ada case-case atau ada masalah dan lain sebagainya begitu untuk di uh, lapangan begitu. Nah, itu kurang lebihnya kerjaan saya di uh, senior home ini gitu. Makanya kenapa saya sedikit banyaknya kurang lebih begitu ya agak mengerti juga mengenai collective agreement, serikat pekerja dan lain sebagainya karena memang uh, di sini ya HR itu harus mengerti juga gitu ya khususnya untuk yang senior home ini karena mereka ada dalam naungan union kerja pekerjanya gitu. Nah, eh, itu kemudian setelah saya kan bekerja 20 hour di sana ya 20 jam seminggu gitu hari Sabtu, Minggu dan Senin ini dan hari-hari yang lainnya itu saya biasanya berkuliah begitu ya sampai selesai kuliah sekitar 1 tahun lah di sana begitu. Nah saya eh, sudah boleh nih kerja full time, jadi sudah tidak ada batasan waktu lagi. Nah ketika itu saya mengajukan untuk full time ternyata memang sudah tidak ada hour. Jadi sebelumnya singkat cerita sebelumnya itu sebenarnya sempat ditawarin apakah saya mau full time atau part time. Tapi karena saya student saya hanya bisa part time gitu. Jadi saya hanya ambil part time dan kemudian mereka rekrut ada seorang full timer. Nah, kemudian setelah saya selesai sekolah, nah saya tanya apakah ada kesempatan lagi untuk full time, ternyata mereka sudah tidak ada. Ya, ini memang sudah maksimum mentok jamnya gitu. Jadi hanya bisa untuk satu full timer dari Senin sampai Jumat dan satu part timer yang bisa mengcover di weekend yang posisi gua saat itu begitu. Nah, jadi karena tidak ada lagi posisi full time begitu, sementara saya sudah selesai sekolah, saya coba apply-apply lagi dan akhirnya saya dapat di Health Authority begitu. Jadi seperti Dinas Kesehatan kalau di Indonesia. Jadi ini di bawah Kementerian Kesehatan juga, jadi under government sih sebenarnya. Nah, saat itu saya sempat bekerja casual dulu awalnya menjadi scheduler karena saya punya pengalaman scheduling di senior home ini kan. Nah, jadi saya bekerja sebagai scheduler untuk home support seperti itu di government ini. Hanya selang sekitar 2 bulan. 2 bulan ada postingan internal job posting. Jadi kalau kalian yang belum ngeh apa itu internal job posting, kalian bisa lihat di part pertama. Gitu ya. Nah, sempat dijelaskan juga oleh Shirley di sana ada internal job posting. Nah, ada internal job posting untuk posisi full time sebagai program asisten di cabang yang lain begitu. Nah, ketika saya apply, kemudian ya seperti biasa harus interview lagi dan lain sebagainya, ternyata saya lolos dan uh, saya bisa bekerja di sana full time begitu. Jadi saya punya dua kerjaan nih. Yang pertama full time itu sebagai program asisten di Health Authority di Vancouver ini. Begitu. Kemudian yang kedua itu di Senior Home sebagai part-time HR Assistant Manager. Nah, dari program asisten ini kurang lebih berjalan sekitar 7 bulan saat itu dan saya melihat ada internal job posting lain itu di posisinya itu sebagai koordinator di uh, health center begitu ya, jadi community health center koordinator. Nah, jadi saya coba apply dan puji Tuhannya dapat rekomendasi yang sangat kuat dari manajer saya saat itu dari ketika saya jadi program asisten, manajernya itu sangat merekomendasikan. Jadi dari sinilah saya bisa memperoleh si posisi Community Health Center Coordinator di Health Authority atau di Vancouver Coastal Health sampai dengan saat ini. Gitu. Nah sebenarnya Shirley juga dia kerja di Health Authority juga saat ini sebagai tenaga kesehatannya begitu. Nah sementara kalau saya di Community Health Center Coordinatornya, jadi lebih kerjain apa sih? Nah ini lebih memanage
community health center. Jadi dari operasionalnya, jadi community health center ini dia punya namanya ambulatory klinik atau untuk klinik wound klinik seperti itu. Kemudian ada immunization klinik untuk bayi, ada juga immunization klinik untuk school age begitu ya untuk yang sudah sekolah begitu. Nah, itu ada juga di sana. Kemudian ada home support juga, jadi untuk yang dukungan tenaga kesehatan yang datang ke rumah-rumah begitu. Nah, itu di sana ada juga begitu. Nah, saya memanage untuk uh, operasionalnya dan juga untuk supply chain-nya juga begitu, memastikan uh, semua yang dibutuhkan oleh uh, perawat begitu ya, oleh suster begitu, oleh dokternya juga begitu. Nah, mereka punya apa yang mereka butuhkan untuk melakukan care dan juga operasional klinik, building dan lain sebagainya berjalan dengan baik begitu juga, uh, supervisi untuk health unit worker juga begitu ya. Nah, di situ sampai dengan saat ini. Nah, itu singkat cerita untuk kerjaan saya di Kanada sampai dengan saat ini. Nah, jadi untuk kalian yang uh, misalkan mau kerja juga di daerah Vancouver dan sekitarnya dan pengen cek juga ini benar ada atau enggak, setelah kalian misalkan coba googling juga, kalian bisa tanya juga ya, bisa komen juga di bawah ini juga gitu yang kalau kami tahu kami pasti bantu gitu, dan Shirley pasti bantu gitu daerah Vancouver dan sekitar begitu. Paling itu dulu aja untuk video kali ini. Terima kasih semua.